Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen pembimbing yang terhormat, perkenalkan saya atas nama Jenny JSPDI dari SMP Negeri 6 Kota Bandung yang mengikuti PPG Daljab 2024 batch 1 kelas PAI 1 K215, yaitu penyelenggara LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran guna memenuhi kinerja PPG Daljab, di mana tugas UKIN, dan berikut video pembelajaran yang sudah saya buat. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, baik, sebelum pembelajaran dilanjut, boleh silakan untuk berdoa dulu. Doa silakan dipimpin oleh KM. Sikap sebelum belajar dimulai, langkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran berlanjut, kita akan ice breaking dulu biar kalian punya semangat, ya, biar tidak loyo, biar tidak ngantuk. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Boleh berdiri semuanya? Pagi-pagi, semangat pagi luar biasa, jos, siap. Ada relaksasi, yaitu memakai kucing malas. Nanti itu selanjutnya akan Bapak pandu. Siap? Ya. Baik, kita akan mulai. Sedikit selamat paginya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi, semangat pagi luar biasa, jos. Oke, tepuk tangan dong. Kita lanjut ke sedikit yang kedua, yaitu relaksasi seperti kucing malas. Nah, setelah yang kedua ini diperbolehkan kalian untuk duduk kembali. Yang kedua, kalian mencontohkan sebagai seekor kucing yang lagi malas. Silakan praktekkan bagaimana seekor kucing yang malas. Kalian tidur seperti yang seekor kucing yang sangat pulas ketika tidur. Oke, boleh bangun lagi sambil mengeong, sambil mungkin meregangkan tubuh kalian. Silakan bangun. Oke, boleh berbangun. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran hari ini, Bapak mau menanyakan dulu pembelajaran yang sudah kalian dapatkan di minggu lalu. Siapa yang mau menjelaskan? Atau Bapak tunjuk, silakan Ananda Rehan untuk menjelaskan pembelajaran minggu yang lalu. Pak, Silakan. di minggu yang kemarin kami belajar tentang Al-Quran dan hadis. Di ilmu Al-Quran kita belajar tentang tajwid dan waqaf. Dan di ilmu hadis kita mengetahui para perawi dan yang merawikan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran beriman kepada hari akhir, yaitu dimana untuk model kali ini Bapak akan membawakan model IPEK atau model menggunakan teknologi aplikasi. Nanti di dalamnya Bapak akan menyuruh tugas ketika nanti di LKPD, yaitu
membuat atau menerangkan tentang bagaimana kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, kepada kematian, lalu kemudian alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisaban. Dan kalian bisa menceritakan dengan menggunakan kata-kata sendiri, tentunya dengan dapat dimengerti dan jelas. Kemudian kalian dapat menunjukkan contoh dari perilaku mengimani kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisaban. Juga bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian kalian dapat menemukan hikmah apa itu iman kepada hari akhir, kepada alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisaban, serta mengkomunikasikan dengan menggunakan kata-kata sendiri secara jelas dan bisa diyakini mungkin ketika kalian merancang atau mengomunikasikan apa yang kalian nanti bisa jelaskan. Dan yang terakhir, kalian sebagai peserta didik dapat merancang peta konsep, di mana peta konsep ini tadi Bapak jelasin di awal bahwa dipakai ke model aplikasi teknologi, yaitu disalurkan nanti di Canva. Baik, kita akan masuk ke asesmen awal, di mana ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan ke kalian. Yang pertama, deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam, musibah, termasuk bencana pandemi COVID-19 mungkin yang sudah kita lewati. Kalian analisis berbagai bencana yang terjadi tersebut dan dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Kemudian di sini ada sebuah cerita. Coba ambil pertanyaannya saja. Nanti kalian bisa baca, jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian ada yang keempat, mengapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan dapat balasan yang setimpal. Kemudian yang terakhir, deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai manfaat beriman kepada hari akhir, baik kehidupan dunia ataupun akhirat. Nomor 1, silakan Ananda Hideo. Deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Makna iman kepada hari kiamat itu artinya kita mempercayai bahwa hari kiamat itu suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur dan kehidupan yang kekal akan menanti. Setelah itu manusia akan dimintai tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan dong semuanya. Silakan nomor 2. Musibah termasuk bencana pandemi COVID-19. Kaitannya dengan iman kepada hari akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati umatnya akan terjadinya bencana COVID-19 termasuk kiamat sugro. Ya, boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya, Ananda Raka. Jelaskan bagaimana seharusnya perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Percaya dan yakin bahwa kematian itu ada. Contohnya seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lainnya. Itu mungkin saja jalan kematian untuk seseorang. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Nomor selanjutnya, Ananda David, silakan. Mengapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan dapat balasan yang setimpal? Karena kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sementara dan hari kiamat akan terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus banyak beribadah dan beramal soleh kepada Allah. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dicatat dan mendapat balasan yang setimpal nantinya. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Yang nomor 5, deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai manfaat beriman kepada hari akhir, baik
bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi manfaat untuk di dunianya yaitu kita menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan, karena perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan hidup kita juga akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan untuk manfaat di akhiratnya, kita akan terhindar dari api neraka. Sudah segitu aja. Baik, terima kasih tepuk tangan. Kita telah menuliskan sebagaimana di buku panduan atau buku paket, dan Bapak tuliskan lagi di smartboard ada tanda-tanda besar kiamat seperti munculnya Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya Ad-Dabah, kemudian terbitnya matahari dari barat, timbulnya asap, menyalanya api yang menggiring manusia. Nah, munculnya Imam Mahdi ini sudah dijelaskan sejak lama, bahwa di dalam sejarah-sejarah Islam sudah diterangkan bahwa konon katanya ada di daerah Jazirah Arab yang mungkin sudah mulai menjadi imam di masjid untuk mengajak, atau seperti halnya ustadz, untuk mengajak orang-orang beribadah tentunya kepada Allah. Lalu kemudian munculnya Dajjal, ini juga sudah sejak lama. Entah akan berapa lama itu kehidupan Dajjal yang terjadi, mungkin kalian juga suka dan sering baca di YouTube atau di Google, dengan mungkin juga ada bacaan-bacaan yang lain. Dan kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sama Allah Subhanahu wa taala ketika akan dimatikan oleh umatnya atau akan dirajam oleh umatnya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh, ke atas, disimpan konon sampai sekarang juga. Bahkan ketika Nabi Muhammad beliau diisrokan dan dimirajkan, ketemu dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini nanti ketika kiamat akan datang, maka dia akan diturunkan ke muka bumi ini untuk mengajak umatnya, yaitu umat Nasrani atau agama Kristen, yang mengikuti ajaran beliau. Tapi beliau bukan sebagai nabi lagi, tapi sebagai ustadz, ya, sebagai ulama yang mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik. Barang siapa umat Nasrani itu ikut kepada ajaran Nabi Isa, yaitu ajaran Islam, maka dia akan selamat. Tapi bagi umatnya yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, maka tetap akan menjadi kafir. Itu. Lalu kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu dulu konon ketika Ya'juj dan Ma'juj itu disimpan sama Nabi Sulaiman alaihissalam di sebuah benteng yang sangat kokoh luar biasa. Dan bentengnya juga bukan sembarangan benteng, tapi itu memakai ilmu. Kalau dalam agama itu bisa dikatakan ilmu kebatinan gitu ya, yang bisa membentengi seseorang yang tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Kemudian munculnya Ad-Dabah. Ini berbagai macam seperti binatang-binatang melata yang akan keluar dari muka bumi. Jangankan begitu banyak, ya, satu cacing saja kadang-kadang kita geli, ngeri. Apalagi mungkin kayak ular, kayak cacing, kayak kaki seribu atau binatang-binatang melata yang lain nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Setelah terbitnya matahari dari barat, tidak ada lagi taubat seseorang yang akan diterima oleh Allah. Karena itu bisa saja adalah terakhir tentang apa yang kita lakukan, termasuk juga ketika nanti kita baca Quran, ketika salah satunya terbit matahari dari barat, maka tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di cetakan tersebut semuanya akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Timbulnya asap, ini juga selama 40 hari 40 malam nanti akan keluar asap, turun dari langit, tapi itu merupakan azab dan bencana. Bagi orang yang tidak beriman, maka itu akan merupakan siksaan yang sangat pedih luar biasa. Karena mata pedih, karena hidung pedih. Bahkan bagi orang yang kafir itu bisa merupakan siksaan yang berat. Akan keluar mungkin
ingus yang banyak, bahkan mungkin akan keluar darah dari hidungnya, karena itu bukan asap yang sembarangan, tapi itu adalah bisa peringatan musibah yang datang dari Allah dengan tandanya datang hari akhir. Kemudian menyalanya api yang menggiring manusia. Konon di Jazirah Arab itu akan keluar api yang sangat besar, ya akan menggiring manusia mungkin bisa yang beriman, bisa yang tidak beriman. Bagi yang beriman itu merupakan hal yang biasa, tapi bagi orang yang tidak beriman itu juga merupakan bisa sebuah siksaan. Dan hari akhir. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh umat manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai akan kebenarannya, walaupun entah kapan itu akan terjadi dan pasti akan terjadinya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah. Tolong dibacakan Ananda Afifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Artinya tolong Anda Uni bacakan. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Baik, terima kasih. Untuk LKPD-nya seperti yang Bapak tadi sampaikan di awal, bahwa kalian menggunakan model TPEC, yaitu menggunakan teknologi di mana aplikasinya memakai aplikasi Canva. Untuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat di minggu yang lalu. Jadi silakan berkumpul dengan kelompok, lalu kemudian membuat atau menyodorkan imajinasi kalian, tulisan kalian di aplikasi Canva tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Itu tugasnya. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Seperti kerusakan moral, meningkatnya kemaksiatan, kejahatan, dan kerusakan di muka bumi, munculnya tanda-tanda besar seperti keluarnya binatang melata dari bumi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan sebagainya. Terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya yang semakin sering terjadi. Baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Untuk refleksi hari ini, seberapa puas tentang pembelajaran kalian hari ini? Boleh diangkat tangannya, poinnya dari 1 sampai 5, silakan diangkat jarinya mau berapa yang kalian angkat? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong semua. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita baca doa majlis bersama-sama. Subhanallah.